Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom semuanya. Sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang judulnya adalah resiko mengikut Tuhan. Setiap kali kita ikut Tuhan ada resiko yang kita alami dalam hidup kita. Tapi kita akan bahas sore hari ini. Dan saya percaya setiap resiko yang kita tanggung bersama dengan Tuhan, Dia akan menolong memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. 2 minggu lalu saya dengan tim ada 9 orang kami pulang dari Vietnam dan Kamboja. Dan kami akan cerita sedikit tentang pelayanan di sana. Dan hari ini ada klip kami putar nanti di bagian akhir dari ibadah ini. Pengalaman pelayanan di Vietnam dan di Kamboja. Tapi ada banyak hal menarik yang kami alami dalam mission trip kali ini. Waktu saya berangkat dengan Pak Budiono dan juga dengan 7 anak-anak muda yang lain. Asik berangkat dengan anak-anak muda. Ada mereka punya semangat, gairah dan juga punya banyak keterbatasan tapi enak bergaul dengan mereka. Karena mereka orang-orang yang terus bergerak dan tidak berhenti. Karena mereka ini masih muda. Sampai di Vietnam, saya sebelum berangkat di WhatsApp dengan teman dari sana berkata, Pastor, ada nggak yang bisa khotbah selain Pastor Victor? Saya bilang ada. Saya punya teman satu yang bisa khotbah bahasa Inggris. Dia baik, oke. Dan diaturlah saya khotbah satu gereja, Pak Budiono khotbah di gereja lain. Saudara, saya ini sangat senang saudara. Betul, yang diundang itu saya. Tapi ketika saya ditawarkan, ada nggak yang lain bisa ngomong? Saya bilang ada, dan ini orang bagus, hebat, bisa khotbah bahasa Inggris. Dan akhirnya diaturlah pelayanan, Pak Budiono juga khotbah di gereja lain. Saudara, saya ini belajar, sebagai seorang pemimpin, saya ini mesti punya hati Bapa. Orang yang punya hati Bapa adalah orang yang sangat rela, yang tidak pernah berpikir, oh senternya aku terus, aku yang number one, nomor 1. Dan orang lain gak boleh lebih hebat dari aku. Kalau ada seorang pemimpin yang tidak punya hati Bapa, sebenarnya orang itu dalam persoalan saudara. Sebab dia gak pernah pengen orang lain hebat. Dia selalu merasa aku yang paling hebat. Tapi saya ini belajar dalam hidup saya saudara. Kalau ada teman-teman saya orang-orang lain yang hebat, yang luar biasa. Saya ini merasa bahagia loh. Ketika ditawarkan ada gak yang bisa khotbah? Ada, bisa banget. Dan dia berkhotbah. Dan saya sangat bahagia. Ketika saya diberikan kesempatan berkhotbah, saya beri kesempatan buat anak-anak muda menyampaikan firman Tuhan. Saya ini sangat bangga saudara. Bukan saya merasa, oh ini saingan saya. Ini berbahaya dan harus dikalahkan, dimatikan, dijelek-jelekin. Supaya satu ini gak berkembang. Dan biar semua orang cuma lihat, saya yang paling baik. Kalau saya punya hati seperti itu, saya pemimpin yang gagal. Sebab saya cuma mau, saya yang nomor 1. Saya pemimpin yang berhasil ketika saya ini punya hati Bapa. Semua orang di sekitar saya berikan kesempatan. Dan saya juga sangat rindu mereka jadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa. Di gereja ini kita punya stok banyak orang-orang hebat saudara. Titus itu, dia yang melayani banyak pelajar-pelajar. Dia hari ini diundang banyak khotbah di mana-mana. Setelah youth conference di tempat kami, ada banyak kota yang nawarin datang-datang. Dan kami utus dia berangkat. Saya bangga tidak usah saya yang berangkat. Anak muda satu ini, dia punya power, punya anointing, urapan yang hebat. Melayani anak-anak muda di banyak kota. Bagi saya, kalau saya punya hati seorang bapak, saya sangat bangga. Kalau ada orang lain di sekitar saya yang sukses, orang yang berhasil. Amin. Kalau saya mendengar jemaat punya kerinduan, kelaparan yang luar biasa. Pak, jemaat yang ini dia ikut ibadah, dia dengarkan pendeta ini khotbah. Pak, jemaat yang ini dia dengar khotbah yang sana. Harusnya saya jadi bapak ini bangga. Sebab jemaat HTI adalah orang-orang yang punya kelaparan, kehausan akan Tuhan. Amin. Tapi kalau saudara ini cuma minggu tok, kita dengar kebaktian minggu tok, ada yang sedang salah dengan hidup saudara. Sebab saudara gak punya lagi kehausan, kelaparan. Kenapa HTI bisa berkembang hidup? Sebab saya tahu setiap saudara yang hadir di tempat ini, engkau merindukan firman yang dari Tuhan. Oh betul, saya nyampein firman, Pak Hengki nyampein. Tapi udah begitu banyak ribuan hamba-hamba Tuhan lain yang juga hebat, yang juga luar biasa, yang perlu saudara dengarkan khotbahnya supaya makin diperkaya. Loh Pak, nggak takut kalau sampai pendeta lain lebih bagus khotbahnya, kalau pendeta lain lebih hebat dari Pak Victor, takut gak? Saya bilang ngapain takut? Kalau saya ini punya hati Bapak,
Saya nggak perlu takut. Kalau saudara mendengarkan khotbah orang lain dan berkata, bagus khotbahnya, hebat. Karena aku artinya diberkati dengan khotbah orang lain. Setiap kita ini saudara, perlu memiliki hati Bapa. Dan saya selama pergi dalam trip mission ini saudara, mission trip ini, saya bawa 7 anak-anak muda. Saya kayak babysitter saudara. Loh kenapa? Karena kadang ada yang rewel, gak bisa makan macam-macam. Terus lagi jalan, Pak, aku mau pingsan. Hah? Kok mau pingsan? Kenapa? Aku belum makan, aku gak doyan makanannya. Terpaksa cari teman, tolong cariin makanan ini ya. Sebab yang satu ini dia gak suka macam-macam. Sukanya cuman BABI, tolong cariin. Maka dia mesti cari nasi BABI supaya bisa makan, gak jadi pingsan. Setelah makan kembali, senyum mukanya tersenyum. Hah, sudah sehat kembali, siap lagi. Kadang-kadang mesti membangunkan anak-anak. Hei bangun, ini mau pelayanan. Dikedor kamarnya, masih tidur. Tapi gak apa-apa lah, saya bahagia ketemu dengan mereka. Bergabung melayani bersama dengan mereka. Karena mereka ini orang-orang yang luar biasa. Dan saya berikan kesempatan. Kalian anak-anak muda harus senekat pendetamu. Pendetamu ini pernah muda dan sekarang tetap muda. Amin. Dulu saya itu waktu anak muda saya nekat. Loh, saya itu gak bisa khotbah Inggris saudara. Saya hari ini bisa berkhotbah di banyak negara. Cuma satu modalnya, nekat. Wong bahasa Inggris saya itu pating pletot bahasa Inggrisnya. Khotbah saya itu pating pletot. Gak benar khotbahnya, jelek banget Inggrisnya. Tapi cuma satu modal saya nekat. Dan saya ngomong sama anak muda ini. Kalau pendetamu ini dulu pernah nekat, kamu kenapa yang hari ini sekolah di Inggris program, yang di sekolah bahasa Inggris tidak berani khotbah Inggris? Berani. Dan saya berhasil memancing anak-anak muda ini. Dan mereka khotbah bahasa Inggris. 4-5 anak khotbah bahasa Inggris. Saya bilang bagus. Saya berhasil memaksa mereka. Dan ini adalah khotbah Inggris mereka yang pertama loh saudara. Mereka gak pernah khotbah Inggris loh. Ini khotbah Inggris yang pertama dan saya lihat, wow, mereka berani. Saya bilang aku tidak mau tahu. Besok kamu khotbah. Lu persiapan malam ini. Diketik semua di tab-nya itu di handphonenya. Dan besoknya mereka berhasil. Dan orang-orang berkata, Pastor, kamu bawa anak-anak muda yang luar biasa. Saya bilang betul. Ini generasi berikutnya yang ajaib, yang luar biasa. Amin. Itulah pelayanan kami yang ada di Vietnam dan Kamboja. Nanti lihat klipnya. Di mana mereka melayani dengan sangat ajaib luar biasa. Kita kembali ke firman Tuhan hari ini. Kita buka 2 Korintus 11. Ayat 23 sampai 28. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesak orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamul. Bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebutkan banyak hal lain lagi. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ini surat Paulus kepada orang di Korintus. Dia cerita tentang hidupnya yang begitu sulit. Ada begitu banyak masalah, resiko, tantangan yang dia hadapi dalam kehidupannya. Sejak dia percaya Yesus. Dulu Paulus, namanya Saulus, adalah orang yang hidupnya nyaman. Dia termasuk Sanhedrin, termasuk pemimpin orang-orang Yahudi. Dia punya pangkat tinggi, kedudukan tinggi, semua enak hidupnya. Terkenal. Dan gak ada masalah, semuanya baik. Sampai dia mengenal Tuhan. Di gerbang Damaskus, ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, Yesus datang dalam sinar yang sangat terang. Membuat dia terjatuh dari keledainya. Dan dia buta. Dan ada suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Siapakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Sejak hari itu,
Saulus berubah menjadi Paulus. Dan hidupnya tidak lagi nyaman. Sebab dia hidupnya sejak saat itu penuh dengan resiko. Menghadapi banyak hal yang tidak enak. Dan dia rinci semua. Aku karam kapal, disesah, kelaparan, difitnah, dimusuhin. Ada begitu banyak tantangan, dipukulin. Semua dia ceritakan. Tapi semua yang dia alami, dia bilang tidak apa-apa. Resiko ikut Yesus memang ada. Tapi di tengah semua resiko itu, dia tahu ada Tuhan yang menyertai hidupnya. Dan membuat hidupnya menjadi luar biasa. Paulus menemukan Yesus. Dan buat Paulus ini pribadi yang segala-galanya. Dan dia rela ikut Tuhan Yesus. Sekalipun hidupnya begitu banyak tantangan, persoalan, dan resiko yang mesti dihadapin. Hari ini saudara, kita ikut Tuhan sama saudara. Jangan dipikir ikut Tuhan itu enak. Ada tantangannya. Tapi gak usah takut saudara. Memang ikut Yesus ada resikonya. Tapi kalau kau tinggalkan Yesus, resikonya lebih besar. Sebab ketika engkau perlu pertolongan, tidak ada lagi yang menolong engkau. Ketika engkau nanti hidup dalam kekekalan, engkau tidak akan diterima di sana. Karena engkau meninggalkan dia. Tapi kalau hari ini engkau ikut Tuhan, memang banyak tantangan. Tapi tenang, dia akan memberikan jalan keluar dan mujizat dalam setiap tantangan dan resiko yang sedang kita alami dan hadapi dalam hidup kita ini. Kita buka Daniel 2, 48 dan 49. Kitab Daniel pasal yang kedua ayat 48 dan 49. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian yang besar. Dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Dan menjadi kepala atas semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Ketika kita membaca ayat ini, saya tahu semua akan bereaksi. Itu yang aku mau, pastor. Itu yang aku pengen, Pak Victor. Bagaimana kita dipermuliakan, dianugerahi dengan banyak pemberian, dijadikan penguasa. Itu loh yang cocok buat aku. Yang namanya ikut Tuhan bermasalah, ikut Tuhan mengalami resiko, aku gak mau. Yang ini aku mau. Betul, inilah target Tuhan dalam hidup kita. Dia memberikan kita semua kemuliaan, dianugerahi pemberian yang banyak, diberikan kedudukan dan jabatan yang tinggi. Tuhan mau. Tapi sebelum ayat 48, 49 terjadi saudara. Saudara mesti memulai dari ayat 1, 2, 3, sampai 5 saudara. Ada apa di sana? Sebelum Daniel diangkat jadi orang yang hebat, yang berhasil, yang terkenal, ada apa yang sedang dilewati Daniel? Nah itu yang kita pelajarin saudara. Daniel 2 ayat 1. Pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kastim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu. Lalu berkatalah para kastim kepada raja dalam bahasa Aram, ya raja, kekallah hidupmu. Ceritakanlah kepada hamba-hambamu mimpi itu, maka kami akan memberitahukan maknanya. Tetapi raja menjawab para kastim itu, aku telah mengambil keputusan, yakni jika kamu tidak memberitahukan kepadaku mimpi itu dengan maknanya, maka kamu akan dipenggal-penggal dan rumah-rumahmu akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Hari itu seluruh istana Babel, kerajaan Babel sedang bahagia. Karena Babel hari itu menjadi kerajaan yang sangat kuat, sangat terkenal. Dan dia punya banyak jajahan yang dijajah, termasuk orang-orang Israel dijajah. Hari itu semua baik, sampai terjadi satu malam raja bermimpi. Dan mimpinya dia nggak tahu ini apa artinya. Waktu dia mimpi, dia bangun, dia pengen ngerti apa artinya. Tapi ini raja yang aneh. Raja kadang-kadang sakar PDW, ya ini Nebukadnezar. Apa yang dia perintahkan, panggil semua orang bijaksana, semua orang berhikmat, semua orang pintar menghadap aku. Dan dia ngomong, aku mimpi semalam.
Dan aku mau tahu arti mimpiku. Tapi aku tidak mau cerita mimpiku. Kamu harus menebak aku mimpi apa. Yang kedua harus tahu artinya. Dan ini kan tidak genah tuh saudara. Saudara pernah tidak ketemu orang. Terus tebak-tebakan. Ayo tadi malam aku mimpi apa. Terus artinya apa. Pasti bilang rak genah iki. Dan hari itu memang rak genah raja ini saudara. Bukan cuma dia suruh menebak mimpinya apa dan apa artinya. Kalau kamu tidak bisa tahu mimpiku. Aku akan penggal kamu dan aku bunuh. Duh saudara, ada sekian ratus orang bijaksana, orang hebat, orang luar biasa di istana itu. Yang dalam satu hari semua akan mati saudara, yang pintar-pintar. Yang tinggal yang bodoh-bodoh. Hari itu saudara, semua orang pintar menyesal. Kok jadi pintar ya? Coba aku bodoh tidak mati. Pernah gak saudara menyesali nasibmu? Kenapa kok kayak gini aku ya? Tidak usah menyesal saudara. Hari ini kita lihat Tuhan punya jalan keluar. Hari itu semua orang pintar menyesal. Yang selama ini bangga, aku orang paling dekat dengan raja. Aku orang yang menasihati raja. Aku orang yang paling dekat dengan raja. Kenal raja dekat, aku. Hari itu saudara, berusaha bisa tidak kenal raja. Sebab raja lagi ngedan. Mimpi, suruh tahu mimpinya apa, suruh nafsir saudara. Kalau bisa merasa, aku orang bodoh, tidak pintar kok. Tapi tidak bisa. Raja sudah tahu siapa yang biasa dia panggil ratusan orang. Besok lu potong leher semua. Tapi hari itu termasuk Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego. Karena mereka termasuk orang-orang bijaksana dan orang pintar. Akan jadi korban. Pernah gak saudara ngalami masalah, resiko dalam hidupmu karena kok ikut Tuhan? Bukan karena salahmu saudara. Mungkin karena ada orang lain yang ngedan. Dan saudara kena akibatnya. Kayak ini saudara ceritanya. Hari itu gak ada cara lain. Daniel pun akan mati. Sadrah akan mati. Mesak Abednego akan mati semua saudara. Kalau mereka tidak berhasil. Disitulah saat yang paling bagus. Kadang-kadang di saat yang paling krusial. Di saat yang paling menakutkan. Di saat yang paling mengerikan. Kadang-kadang kita dipacu Tuhan. Untuk kejar Tuhan. Cari dia dengan sungguh-sungguh. Seandainya tidak ada semua kejadian ini, Daniel mungkin tidak akan kejar Tuhan. Seperti ketika dia sedang mengalami persoalan yang sangat berat ini. Dia tahu sebentar lagi aku mati. Dan malam itu dia ketemu dengan, dia ngomong, Raja beri waktu. Malam itu dia doa ketemu Tuhan. Tuhan tolong kami. Nendak aku mati loh Tuhan. Tuhan harus ngomong. Kalau enggak aku mati. Saya tahu hari itu Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego dengan sungguh-sungguh berdoa, cari Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Dan malam yang sama Tuhan hadir. Itu loh saudara untungnya kalau engkau punya Tuhan. Amin. Di tengah persoalan yang mepet saudara, yang menjepit hidupmu. Kalau engkau punya Tuhan, engkau selalu punya jawaban dalam hidup saudara. Amin. Jadi jangan tinggalkan dia. Sebab dia punya segala-galanya. Daniel tanya ke Tuhan. Dan Tuhan ngomong, Allah Daniel, aku tahu mimpinya. Wong mimpinya dari aku. Loh saudara, itu memang Tuhan sengaja menciptakan itu saudara. Dia sengaja membuat sebuah skenario. Dengan satu tujuan tadi loh. Ayat 48-49. Supaya Daniel diangkat tinggi. Diberikan banyak pemberian. Dipromosi. Tuhan sengaja pengen moroti Nebukadnezar. Kayak no duitmu sama Daniel. Dan teman-temannya. Tuhan sengaja. Kalau gak ada apa-apa kan gak mungkin dikasih. Tuhan cari gara-gara. Dan Tuhan bilang, tenang Daniel. Yang kasih mimpi aku. Aku tahu mimpinya. Ngomong sama raja. Besoknya dia menghadap raja. Raja, aku tahu mimpimu. Raja kaget, kok ada yang tahu? Kamu mimpi toh ada patung yang besar. Kepalanya dari emas. Dadanya dari perak. Pinggangnya dari tembaga. Pahanya dari besi. Kakinya separuh besi, separuh tanah liat. Raja kaget. Kamu kok tahu mimpi itu? Dan Daniel berkata, di surga ada Tuhan yang menyingkapkan semua rahasia. Dan tidak ada yang tersembunyi. Saudara perhatikan kata-kata Daniel. Di surga ada Tuhan yang menyingkapkan semua rahasia. Hari ini ada kekusutan apa, kegelapan apa, persoalan apa yang sedang menghambat menutup hidupmu saudara. Di surga ada Tuhan
yang tahu semua rahasia. Bukan cuma tahu, dan dia bisa memberikan jalan keluar. Amin. Pegang apa yang Daniel katakan. Di surga ada Tuhan yang tahu memberikan jalan keluar buat semua kekusutan. Dan dia cerita raja, kepala emas itu kamu raja, Nebukadnezar. Babel kerajaan yang sangat kuat, yang paling jaya hari ini, kamu emas. Setelah engkau ada muncul media Persia, saya akan muncul kerajaan Yunani, muncul ini, dia cerita semua. Kerajaan-kerajaan demi kerajaan yang akan datang. Dan betul, apa yang dinubuatkan di sini saudara, terjadi di dunia. Bahkan sampai Alexander the Great sudah dinubuatkan dalam kisah Daniel ini saudara. Dan raja berkata, aku lihat satu batu terungkit yang menghantam patung itu, hancur semuanya. Raja, artinya semua kerajaan akan berlalu. Ada satu batu yang kita tahu itulah Yesus. Dia adalah batu kehidupan, batu penjuru. Dialah batu kehidupan. Itulah yang menghancurkan semua kerajaan, akan hilang semua. Dan batu yang menghantam patung itu jadi sebuah gunung yang besar menutupi seluruh bumi. Apa itu? Itulah kerajaan Tuhan yang satu kali akan datang. Amin. Dia menutupi seluruh bumi dengan kekuasaannya. Raja-raja dan kerajaan semua akan habis, selesai. Tapi kerajaan Tuhan tidak akan pernah habis. Kerajaannya itu selama-lamanya kekal. Kalau saudara dan saya ada dalam kerajaan itu, engkau tidak akan hilang, tapi akan tetap bersama dengan dia. Amin. Hari ini putuskan Tuhan. Aku tahu ikut Tuhan itu banyak masalah, banyak resiko. Tapi aku tetap mau ikut engkau. Karena aku tahu ada Tuhan yang bisa mengurai kekusutan. Ada Tuhan yang tahu semua rahasia. Dan hari itu raja memberikan semua pemberian yang luar biasa. Pangkat dinaikkan, kedudukan dinaikkan. Dan Daniel, Sadrah, Mesa, Abednego diberikan kekuasaan atas seluruh wilayah Babel. Jadi kekusutan, persoalan, resiko gak usah takut saudara. Tuhan selalu punya jalan keluar. Menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, punya resiko, ada resikonya kok saudara. Saya jadi pendeta beresiko enggak? Ya ada resiko nih. Tapi saya mengucap syukur kok. Gak apa-apa Tuhan. Jadi hamba Tuhan aku mengucap syukur. Walaupun menghadapi banyak resiko. Kalau pendeta nih kegendutan dikatain. Kok kian mangan. Pendeta nih gagas. Ya toh. Tapi untung saya ini kurus. Nah udah kurus katakan makan tidak diberkati. Kurang mangan ya kan. Jadi gemuk salah, kurus salah. Kalau sedang juga salah. Kalau badannya bagus yang melentong-melentong lah dulu koken nge-gym pendeta nih ya kan. Jadi pendeta itu beresiko semua saudara. Mau kurus, mau gemuk, mau bagus badannya tetap beresiko. Dikritik tenang baik, santai aja saudara ya kan. Enggak apa-apa, itu normal. Normal. Jadi karena itu santai aja. Kita memang ikut Tuhan ini beresiko. Hidup kita itu kayak di akuarium jadi orang-orang Kristen. Loh orang Kristen kayak gitu perbuatannya. Orang Kristen kayak gitu. Kalau orang lain enggak dikritik. Tapi ini orang Kristen selalu dikritik macam-macam. Memang ikut Tuhan itu beresiko. Tapi tenang aja saudara. Dia menyertai kita dan selalu membuat jalan dalam hidup kita. Saat kita menghadapi semua resiko-resiko yang tidak baik. Hari itu bahagia. Daniel dipromosi menguasai seluruh wilayah Babel. Pasal 3 saudara. Cerita belum selesai. Daniel 3. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum dan semua kepala daerah menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat 4. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa,
Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian. Maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Masalah lagi saudara, baru enak, baru diangkat, muncul di pasal 3 masalah lagi. Kenapa? Raja buat patung besar, dibuat benar patungnya dari emas, dan peraturannya semua orang mesti nyembah patung. Dan hari itu semua orang Babel nyembah, kecuali saudara Sadrah, Mesah, dan Abednego. Saya nggak tahu, Daniel nggak tulis kenapa, saya nggak tahu. Dia lagi di mana nggak tahu, lagi tugas sekali. Tapi 3 orang tulis namanya. Mereka 3 orang yang tidak mau menyembah patung itu saudara. Dan masalah, pernah alami nggak saudara? Enak sedikit, muncul lagi masalah. Atau ada juga yang belum pernah enak, masalah, ya kan? Ini lumayan, enak dikit ada masalah lagi. Tapi ada juga orang yang belum enak, muncul lagi masalah. Terus gimana ini saudara? Disuruh nyembah patung, tapi ini 3 orang yang hebat. Mereka tidak mau menyembah patung itu. Teman-temannya orang Kasdim melapor pada raja. Raja, ada 3 orang loh yang tidak mau nyembah patung. Sadrah, Mesah, Abednego. Orang yang kau tempatkan atas seluruh wilayah Babel tidak mau nyembah patung itu. Loh saudara, siapa orang yang bisikin raja? Ada 3 orang loh. Raja gak tahu, dilapori. Siapa saudara? Itu adalah orang-orang bijaksana, penasihat raja. Yang di pasal 2 yang lalu habis ditolong Daniel. Mestinya mereka mati saudara. Karena gak bisa tahu mimpi raja. Ditolong, dilepaskan. Di pasal 3, orang yang ditolong ini ngelaporin Sadrah, Mesah, Abednego kepada raja. Kenapa saudara? Itulah namanya politik saudara. Orang yang melaporkan dia sangat berharap 3 orang dilempar ke dalam api, dibakar, mati. Supaya kedudukan ini bisa direbut, diambil. Karena mereka mikir politik. Di gereja kalau ada orang yang berpolitik, itu yang jahat saudara. Kenapa? Sebab kalau ada orang berpolitik, dia tidak pikir lagi pelayanan, kasih, pengorbanan. Tidak. Yang dipikirannya cuma satu, bagaimana aku naik ke atas dan aku injak orang di bawah. Cuma itu pikirannya kok. Politik itu jahat. Hari ini bisa berteman, besok bisa mengkhianati. Di gereja, ciptakan sebuah hati yang tulus, murni, benar. Engkau diangkat Tuhan. Tapi kalau engkau bermain politik, engkau dalam persoalan. Orang-orang yang ditolong Daniel, hari itu sedang berpolitik, dilaporin. Raja, 3 orang loh. Raja panggil 3 orang ini, Sadrah, Mesah, Abednego. Aku berikan kesempatan buat kamu. Sekali lagi aku akan perintahkan nyembah patung. Sembah, selesai. Tapi hari itu ini orang gak mau kompromi saudara. Sepertinya cuma nyembah patung toh. Tapi ini orang yang memutuskan aku ikut Tuhan. Dan betul resikonya apa? Dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau kamu tunduk aja gak akan kena. Tapi mereka berkata tidak, aku tetap ikut Tuhan. Ini susah loh saudara. Sebuah pertaruhan. Udah dapat kedudukan yang bagus, kekayaan, semua baik. Kok tiba-tiba gara-gara cuma satu hal, gara-gara Tuhan tok, kok aku ini mesti kehilangan semua. Beranikah engkau hari ini untuk Tuhan saudara? Engkau pegang dia dengan kuat. Sekalipun sepertinya aku akan dilempar masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kalau kita baca cerita ini, kita gak punya perasaan apa-apa. Tapi coba kita yang di posisi ini saudara. Apa yang sedang kau buat? Itu pertanyaannya. Kalau hari ini kita di posisi seperti Sadrah, Mesah, Abednego. Apa kita masih kuat dan berkata aku pilih Tuhan? Ataukah kita berkata gak apa-apa lah, aku tak nyembah patung itu. Gak apa-apa. Tapi 3 orang ini punya kengeyelan rohani yang kuat. Tidak pokoknya. Tetap Tuhan. Dan raja berkata, karena kamu tidak mau taat, dipanaskan dapur apinya 7 kali lipat lebih panas. Dan dia berkata, ikat 3 orang ini. Lempar masuk ke dalam. Dan betul saudara, sebelum mereka dilempar, mereka ngomong, Raja, Tuhan kami punya kuasa melepaskan kami.
Tapi seandainya dia tidak menolong kami tetap tidak nyembah patungmu. Kami tetap sembah Tuhan. Ini orang Kristen yang ajaib. Orang yang dengan Tuhan hebat. Kalau dia jawab doaku, aku bersyukur. Seandainya tidak dijawab doaku, tetap aku setia pada dia. Saudara, bagaimana perasaan Tuhan? Pasti orang Jawa ngomong hatinya Tuhan ngregel. Tahu? Tahu ngregel? Kalau engkau punya anak yang ngomong dengan engkau dengan sangat menyentuh hatimu. Wah, ini anak hebat luar biasa. Tuhan melihat 3 anak muda ini. Sadrak, Mesak, Abednego. Hati Tuhan ngregel. Kok ada ya orang yang sampai rela dibakar cuma demi mempertahankan aku. Dan betul hari itu diikat. Mungkin mereka berkata, tidak ada pertolongan. Kami ini akan mati. Dilempar masuk. Algojo yang lempar ditulis di Alkitab. Kebakar sampai mati. Saya nggak tahu luka bakar berapa persen itu. Dokter Lisa mungkin lebih tahu. Oh, terkena luka bakar 70% yang lempar loh. Apalagi yang dilempar nyemplung ke dalam dapur itu. Pasti habis angus saudara. Dikremasi. Tapi yang ajaib saudara. Dilempar masuk. Tali yang ngikat habis kebakar. Tapi 3 orang ini saudara. Tidak tersentuh api. Mereka tetap hidup. Mungkin ya tak tebak ini. Waktu mereka nyemplung di dapur api itu saudara. 3 orang. Sadrak, Mesak, Abednego. Cemplung itu. Mereka langsung berpikir. Kok enggak sakit ya? Berarti kita sudah mati nih. Gitu. Terus tiba-tiba dia lihat ada Tuhan. Hei Tuhan, aku sudah mati ya. Ini surga ya. Gitu. Karena di dalam api itu ada muncul Tuhan di sana. Saat Nebukadnezar berkata, yang keempat ini kayak anak dewa. Dia nggak tahu siapa, anak dewa, Tuhan. Tentu Sadrak, Mesak, Abednego ketemu, loh Tuhan, berarti aku udah mati, langsung ke surga ini. Karena terbakar, langsung mati, dibawa ke sana, selesai. Ternyata mereka hidup loh saudara, belum mati. Bahkan mereka tuh jalan-jalan di tengah-tengah api. Sampai mereka lihat, loh kok ada 4 jalan-jalan, kok bisa? Mungkin mereka juga mikir, ini setan ini pasti. Ya kan, di tengah-tengah api jalan-jalan. Lu kan gak pernah saudara, orang dilempar dalam api bisa jalan-jalan, mana ada. Tapi raja melihat dan dia teriak, Sadrak, Mesak, Abednego, keluar. Dan keluarlah mereka. Waktu keluar cuma 3 saudara, yang 1 gak ikut. Kembali ke surga. Tapi Tuhan kalau hatinya ngregel saudara, dia akan turun mendampingi saudara. Amin. Bahkan di tengah api yang mengerikan, dia akan datang. Dan tiba-tiba dia membuat api yang mengerikan itu tidak berdaya. Sebab dia lebih kuat. Stronger than fire. Dia lebih kuat dari api. Dan dia redakan api itu. Tidak bisa menyentuh. Dibawa keluar. Waktu dibawa keluar, diperiksa. Tidak ada yang terbakar. Bahkan bau api, bau hangus gak ada. Wong Jawa ngomong orak mambu sangit. Gak bau. Padahal di dalam api loh saudara. Harusnya bau sangit. Saudara aja lewat depan penjual sate langsung bau tuh. Kena asapnya itu loh saudara. Apalagi lewat penjual mangut. Waduh. Lewat gitu. Mangut lagi obong-obong saudara di daerah kampung kampung belakang itu dekat kantor. Itu kalau tiap siang ada korban dinaikkan. Mangut. Itu kalau kita lewat pada jam-jamnya saudara. Wah kita semua bau mangut itu pastor lah bau mangut itu ngomong. Bukan karena kita suka mangut. Kita korban. Kena asapnya itu saudara. Itu aja kena loh saudara, baunya kita. Mau apa kok ya, mau mangut. Ini dalam api, tidak bau. Bahkan dalam api pun dia bisa melewati. Kenapa? Sebab ada Tuhan di sana. Saudara jangan takut. Ikut Tuhan memang beresiko. Tapi kau akan melihat kemuliaan yang dahsyat. Yang tidak pernah orang alami. Siapa yang pernah alami? Gak ada. Hanya Sadrak, Mesak, Abednego. Yang sungguh mengalami Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Dan setelah mereka keluar, pangkatnya ditinggikan lagi diangkat. Dan bahkan raja berkata, kalau ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, akan dirobohkan rumah dipenggal-penggal. Dan Tuhan dipermuliakan hari itu lewat 3 orang ini. Tiap kali kita itu berani berjalan beresiko dengan Tuhan, Dia akan menyertai kita. Dan menyertai kita dan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara,
pasal 3 selesai. Pasal 4, Pak, masalah meneh. Nah, 2 masalah, pasal 3 masalah, masuk pasal yang keempat. Gantian. Yang buat masalah, hari itu dikasih masalah sama Tuhan. Siapa? Nebukadnezar. Satu malam Nebukadnezar di pasal 4. Saya bacakan ayat 1. Dari Raja Nebukadnezar pada orang dari segala bangsa, suku bangsa. Diam dia seluruh bumi pertama-tama kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi. Ayat 4. Aku Nebukadnezar diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Oh, dia ngomong, aku tenang dan hidup senang istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku. Dan khayalan di tempat tidurku. Serta penglihatan-penglihatan yang kulihat menggelisahkan hatiku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bicara di Babel harus dibawa menghadap aku. Supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Mimpi apa saudara? Hari itu dia bermimpi, dia ngelihat ada pohon yang sangat besar di ayat 10. Pohon yang sangat rindang, gede, bagus, penuh buah. Dan ada banyak burung bersarang, banyak binatang bernaung di bawahnya. Dan dia tanya, ini apa artinya Daniel? Daniel ngomong, itu Tuhanku Raja. Engkau Nebukadnezar seperti pohon yang sangat besar, menaungi banyak hal. Tapi Daniel, aku lihat ada seorang kudus datang dan dia tebang pohon besar itu. Tinggal tunggulnya, tunggul itu apa? Tinggal akarnya yang di dalam tanah saudara. Dan dirantai dengan orang itu. Apa artinya? Daniel berkata, Raja, itu engkau. Hati-hati. Sebuah peringatan dari Tuhan. Hati-hati, jaga dirimu. Jangan sampai salah supaya engkau enggak ditebang. Raja mungkin mendengarkan ayat Daniel sekian bulan. Mungkin hampir setahun setelah mimpi itu saudara. Betul terjadi, dia jalan-jalan di istananya. Dan dia menyombongkan dirinya. Dan tiba-tiba suara dari surga berkata, inilah waktunya digenapi mimpi itu. Betul, Nebukadnezar jadi gila, hilang ingatan saudara. Dan jadi apa dia? Alkitab menulis seperti bis binatang buas. Seperti binatang yang di padang. Dia keluar dari istananya kayak binatang makan rumput saudara raja itu. Dikatakan kukunya tambah panjang, rambutnya panjang. Berapa lama? 7 masa, 7 tahun. Nebukadnezar menjadi gila beneran saudara. Kehilangan akal sehatnya. Seperti binatang di padang. 7 tahun. Saya mau tanya, selama 7 tahun, siapa yang memerintah Babel saudara? Raja tidak mungkin digantikan sebelum dia mati. Kalau rajanya edan, keluar gitu. Siapa yang menggantikan? Alkitab tulis, Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel diberikan kekuasaan seluruh wilayah Babel. Artinya dalam 7 tahun Nebukadnezar gila. Merekalah 4 orang yang dulu di pemerintahan mengatur seluruh wilayah Babel. Dan kerajaan itu tidak goyah sama sekali. Sebab di tahun ke-7 raja bertobat, dia menghormati Tuhan, balik akal sehatnya. Dan menterinya mengambil dia, mendudukkan kembali menjadi raja. Saya tahu Nebukadnezar berubah hari itu. Sebab dia tahu dengan Tuhan kita gak bisa main-main. Sebab dia Tuhan yang berkuasa menurunkan dan meninggikan. Tapi 7 tahun masa di mana raja itu gila saudara. Jadi kayak binatang. Pemerintahan di tangan 4 orang ini. Dia jadi raja memerintah. Saudara Tuhan pengen setiap kita ini, mungkin engkau bukan raja di negara ini. Engkau bukan raja di wilayahmu. Tapi secara spirit, kalau engkau tuh ikut Tuhan, cinta Tuhan, akan diberikan kekuatan, kuasa untuk mengatur semua keadaan yang ada di sekitarmu. Amin. Bahkan kita ini bisa menentukan nasib bangsa kita, menentukan nasib kota kita, bisa menentukan walaupun engkau bukan pemerintah, walaupun engkau bukan raja, walaupun engkau bukan wali kota, bukan presiden. Secara rohani Tuhan bisa memberikan otoritas. Ketika kau berkata Tuhan,
Aku mau ikut dengan engkau. Dan aku dengan engkau mau jadi orang yang radikal dengan Tuhan. Mencintai, mengasihi engkau. Serius dengan engkau. Lihat saudara, aku diberikan otoritas yang besar. Sadrah, Mesah, Abednego ngalami semua promosi yang ajaib. Kita seringkali pengen dipromosi Tuhan. Tapi kalau dengan Tuhan tidak pernah melekat, gak pernah mencintai serius dengan dia. Sambil mikir aku pengen hebat. Gak pernah bisa. Setiap kali kau dekat dengan dia, memang dekat dengan Tuhan beresiko. Tapi kau lihat, orang-orang ini mengalami keajaiban dalam hidupnya. Dan Tuhan tahu bagaimana orang-orang yang jahat ini sampai mereka mengakui, betul Tuhannya Sadrah, Mesah, Abednego, Daniel. Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib. Amin. Thomas Alva Edison yang menemukan lampu bolam pijar ini saudara. Tahun 1879. Ini orang yang mengadakan eksperimen terus, percobaan terus. Di tahun 1879 itu kurang lebih 150 tahun yang lalu saudara. Jadi lama banget saudara. Thomas Alva Edison sudah menemukan bolam lampu. Tapi tahukah saudara berapa biaya dikeluarkan orang ini untuk membuat eksperimennya? 40.000 US dollar. 40.000 US dollar. Hari ini hitungannya 600 juta hari ini. Tapi kalau 150 tahun yang lalu itu duit gede banget loh saudara. Belum ada resesi. Kita ngelewati banyak resesi berkali-kali. Sehingga uang itu jadi kecil banget nilainya. Tapi zaman itu mungkin saudara, ini ratusan miliar tuh ya dikeluarin Thomas Alva Edison. Untuk apa? Untuk buang duit. Ini orang yang berani beresiko. Buat percobaan ya mungkin. Kabel disambung, dup, meledok, uangnya hilang. Nanti besok buat lagi, meledos lagi, hilang lagi. Itu dia kerjakan, ditulis dalam sejarahnya. Bisa ratusan kali dia buat percobaan. Sampai habis uang 40.000 US dollar tahun 1879. Tapi ini orang yang berani beresiko, ambil resiko. Hari ini seluruh dunia tahu yang menemukan bola lampu sudah 150 tahun lalu saudara. Orang masih ingat Thomas Alva Edison. Tetap dicatat dalam sejarah. Sampai nanti dalam kekekalan orang tetap ingat Thomas Alva Edison. Gak bisa dihapus dan diganti. Siapa yang menemukan? Suprapto. Gak bisa. Tetap Thomas Alva Edison saudara. Karena ada orang yang berani beresiko. Saudara, kalau engkau ikut Tuhan dan kau berani menanggung resiko ikut Tuhan, namamu akan tetap dikenal oleh Tuhan. Amin. Dan tidak pernah terlupakan. Tetap dikenal di surga. Ini daftar orang-orang yang berani ikut Tuhan sekalipun mengandung resiko. Amin. Ini orang dicatat namanya. Kita, nama kita gak mau hilang dari catatan Tuhan. Ini orang yang berani mengambil resiko dalam hidupnya. Dan tetap ikut Tuhan. Tetap setia menghadapi segala hal. Yohanes 11. Tuhan Yesus kita. Hidupnya juga gak gampang. Dia mengalami resiko. Yohanes 11. Ayat 6. Sampai dengan ayat ke-10. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata pada murid-muridnya. Mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk. Karena ia melihat terang dunia. Tapi jika seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya dan sudah itu ia berkata kepada mereka. Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Tuhan Yesus dalam pelayanannya dia juga punya banyak resiko. Salah satunya ini saudara. Dia dapat tugas dari Bapaknya di surga. Yesus tahu dia akan membangkitkan Lazarus. Dia tahu. Sebab surga dulu perintah dan dia mengerjakan. Semua yang Tuhan Yesus kerjakan tidak pernah dari dirinya sendiri dia berkata. Semua aku lakukan sebab dari Bapakku di surga. Hari itu penugasan turun dari surga. Yesus berangkat ke Betania. Bangkitkan Lazarus. Dan hari itu dia berangkat.
waktu mau berangkat. Muridnya ngomong, Tuhan, eling, ingat. Sekian waktu yang lalu baru-baru ini, orang-orang di daerah Yudea, termasuk Betania, Yerusalem, mau ngelempar kita dengan batu loh. Ingat gak? Tapi kita lolos. Saya nggak tahu, Alkitab nggak cerita lolosnya piye. Apakah tiba-tiba blub hilang semua? 12 murid dan Yesus hilang, terus mereka lolos. Atau mereka lari, pokoknya lolos aja hari itu saudara. Tapi traumanya masih ada, betul? Nah saudara pernah mau dioyak-oyak maling apa gitu kan deg-degan ya kan. Apa mau dikejar-kejar orang bawa bendo gitu, pasti kan trauma ya kan. Mereka mau dilempari batu loh. Masih kebayang orang-orang teriak-teriak bawa batu mau ngelemparin. Dan hari itu Yesus akan balik ke sana lagi saudara. Murid yang ngomong, Tuhan jangan. Tapi Yesus berkata, gak apa-apa kita balik. Mungkin 11-12 murid berkata, iki memang ngeyelan loh iki. Memang ngeyelan. Oh dikandani, ya, jangan ke sana, dilempari batu, tidak apa-apa. Waktu itu kan sedang malam, jadi mungkin nggak lihat terang, jadi kita mau dilempari. Kita terantuk, tapi tenang aja, kita jalan waktu siang, ada terang, kita nggak akan terjadi apa-apa kok. Dan Yesus berangkat saudara ke sana, kenapa? Dia tahu ada sebuah penugasan dari Bapaknya. Tapi beresiko nggak saudara? Beresiko, akan dilempari batu saudara. Tapi dia tahu. Kalau Bapak yang nyuruh, ada resikonya, jalani. Dan dia jalani saudara. Dan hari itu dia sampai ke sana. Dan dia datang ke kuburan itu. Dia perintahkan Lazarus bangkit. Dan Lazarus hidup dan bangkit. Dilempari batu gak saudara? Enggak. Kondisi mereka itu serius sebenarnya saudara. Serius. Sebab di ayat yang ke-16. Thomas ngomong, lalu Thomas yang disebut Didibus berkata pada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Wes, Tuhan berangkat, yuk melu mati sisan bareng-bareng. Loh betul loh, Thomas sudah putus asa loh. Rasa dikandani guru nih. Wes pangkat aja wes, pokoknya mati. Hari itu mereka semua, murid-murid loh ya, 12 sudah siap mati. Karena mereka tahu ini dilempari batu ya saudara. Dan itu mati yang tidak enak saudara. Benjut-benjut semua lempar di batu ya kan. Tidak enak. Sampai Tuhan ngomong siap mati. Mati gak saudara? Enggak. Tenang aja saudara. Kalau engkau taat dengan Tuhan. Sepertinya kadang-kadang menakutkan, mengerikan. Lewati hadapi. Tidak terjadi. Tuhan menjaga, melindungi. Tuhan kita aja memberikan contoh. Jangan takut. Hadapi. Ternyata lolos. Amin. Memang beresiko, tapi Tuhan berikan pertolongan dan lolos. Ayat terakhir, Markus 6. Ayat 45. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung. Kan angin sakal. Maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah aku ini, jangan takut. Ayat 51. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Saudara, hari itu Tuhan Yesus memberikan perintah, disuruh loh. Kamu naik kapal nyebrang danau dulu. Ke seberang. Waktu mereka berangkat Tuhan Yesus naik ke atas gunung berdoa. Itu sudah malam saudara hari itu. Mereka naik kapal, berlayar pada waktu malam. Enggak tahu apa alasan Tuhan Yesus kok nyuruh mereka banget duluan. Malam lagi saudara. Saya ini pernah ngalamin waktu kami berangkat ke Israel tour yang lalu sebelum kami ini, sebelum pandemi. Tour terakhir. Kita ngejar kapal, dapatnya malam. Karena siang full acara maka kita naik kapal di Danau Galilea malam saudara. Dan pada hari itu lagi musim angin. Di pinggir danau itu semua kapal-kapal
Dihantam ombak itu mencelat. Dua. Di pinggir danau. Semua mainan-mainan di pinggir itu kena ombak itu mencelat sama saudara. Nah kita ini akan naik kapal. Saya mikir, waduh iso ngeluh ini naik kapal. Tapi sudah dijadwalkan harus naik. Maka kami semua naik. Kecuali Pak Charlie. Dia pintar pura-pura ngeluh terus di pinggir. Tapi kita semua ini gak bisa. Saya pendetanya tidak bisa beralasan. Aku ngeluh siraku gak bisa. Walaupun goyang-goyang betul. Naik kapal itu goyang-goyang saudara. Dan pendetanya wajib menyampaikan pesan Tuhan di tengah gelombang. Jadi sambil naik kapal segini-gini saudara. Ini aku jalan aja pusing. Sudah mabuk suruh ngomong. Bayangkan saudara. Itulah penderitaan seorang pendeta. Wes mabuk kon ngomong. Jadi saya sambil goyang-goyang ini. Lah yang sana enak-enak. Guyung-guyung di pinggir laut. Di pinggir danau. Oh dia tidak ikut. Pura-pura aku ngeluh, aku ngeleh, ngaleh, macam-macam pokoknya semua. Dia aman. Saya di atas kapal. Khotbah saudara. Ya sudah akhirnya khotbahnya pendek-pendek. Yang penting selesai saya bilang. Kembali aja ke dermaga. Pusing. Akhirnya balik selesai perjalanan kami. Selesai. Tapi benar-benar saudara. Itu ombaknya gak terlalu gede saudara. Sudah pusing. Apalagi ini pakai kapal kecil. Dihantam ombak. Pusing semuanya. Memang hari itu Galilea sudah biasa kok. Simon Petrus, semua Andreas semua sudah biasa mancing di danau. Itu danau mereka. Yang biasa mereka cari kerjaan di sana, cari ikan. Udah biasa. Waktu mereka sedang dihantam ombak, kepayahan. Yesus yang di bukit tahu. Yesus gak bisa lihat loh. Gelap banget malam kok jam 3 pagi. Gelap. Tapi dia sembahyang dan dia tahu. Di bawah murid-murid yang sedang kepayahan ini. Dia tahu. Dan dia tidak cuma tahu. Dia turun dari gunung. Dan dia jalan di atas air. Dia jumpai yang sedang kena badai itu loh saudara. Dan dia mendekat. Waktu mendekat ini orang sudah mabuk di kapal. Ada Tuhan jalan di atas air. Gembor. Setan ya. Ini benar-benar sial banget saudara. Sudah kena badai, di tengah badai sudah pusing, ketemu setan. Itu sialnya double saudara ya kan. Bukan, ini aku. Masa gantengnya kok ini kok setan. Ya kan mungkin Yesus jengkel sedikit loh. Sudah datang mau nolong diarani setan itu jengkel. Tenang ini aku. Mereka oh Tuhan Yesus sorry guru, maaf guru. Langsung dibilang tenang. Tiba-tiba itu gelombang tenang. Dia naik ke kapal. Reda semua, nyabrang banget, bareng sampailah ke tujuan mereka, Betsaida. Saudara, padahal mereka itu taat dengan Tuhan loh. Yang nyuruh nyebrang siapa? Tuhan, betul? Bukan karena PDW loh, dia disuruh Tuhan. Di tengah perjalanannya dihantam gelombang. Tuhan tahu, bukan cuma tahu, dia menghampiri mereka dan menyelesaikan badai itu. Saudara mungkin hari ini, engkau tidak berdosa, tidak berbuat kesalahan. Engkau taat dengan Tuhan. Tapi ketika engkau mentaati dia, tetap ada gelombang dan badai. Tenang. Biarkan dia turun. Dan dia menghampiri engkau. Dan menghentikan gelombang dan badai itu. Amin. Disitulah kau tahu. Dia buktikan kepada murid-muridnya. Dia bukan cuma guru. Tapi dia juga Tuhan atas semesta alam. Mereka orang siapakah ini yang bisa menghardik gelombang berhenti, menghentikan badai berhenti. Saudara, Tuhan yang seperti itulah yang kita sembah hari ini. Amin. Bukan Tuhan yang tahu persoalanmu, bukan tahu toh. Tapi Tuhan yang mau berjalan di atas badai dan gelombang sampai dia menjumpai engkau dan menenangkan badaimu. Amin. Kalau engkau berani ikut dia walaupun beresiko. Dia pun akan berani berjalan di atas air. Menghentikan gelombang dalam hidup saudara. Ikuti dia. Memang betul. Ikut Tuhan ada resikonya. Tapi kalau kau tidak ikut dia, tinggalkan dia. Saya mau kasih tahu. Resikonya lebih berat. Pilihlah hari ini Tuhan. Ikut Tuhan. Mantap pokoknya ikut Tuhan. Dan aku tidak meninggalkan dia. Ikut dia dengan sungguh-sungguh. Amin. Tutup Alkitab saudara. Saya berdoa hari ini kita semua jadi orang-orang yang setia pada Tuhan. Walaupun hidup kita
mengandung resiko. Ikut ya, kita berdiri sama-sama. Dalam pelayanan yang ada di Vietnam, Kamboja kemarin, saya dengan anak-anak muda-muda ini saya senang, bahagia. Saya juga belajar banyak. Bukan cuma mereka belajar dari saya, tapi saya juga belajar dari anak-anak muda ini, saudara. Itu enaknya kalau kita punya hati Bapa. Kita bisa belajar dari siapapun. Ada sebuah peristiwa bagus dalam acara itu, saudara. Satu kali kami ini anak-anak itu melayani khotbah bahasa Inggris. Setelah khotbah dapat persembahan kasih. Oh, mereka senang banget. Waduh, bukan senang khotbahnya, senang persembahan kasihnya. Dapat mereka. Ada 3 anak yang khotbah di satu tempat dan dapat selembar uang. Pak, berapa uang itu? Rahasia. Dikasih, ini persembahan buat kalian bertiga. Selembar buat bertiga, senang banget. Anak saya bilang, Pap, aku dapat persembahan loh, Pak. Oh iya, titip papi. Wah, puji Tuhan, dititipi, saudara. Tapi dipersembahkan pada pendetanya, enggak, titip tok. Saya simpan di dompet saya. Dia bilang, Pap, itu uangku loh, Pap. Dan teman-temanku bertiga, oke. Dan satu kali selesai pelayanan, kami ini jalan-jalan. Beli oleh-oleh sedikit. Dan kami mampir ke sebuah toko sepatu, saudara. Mampir ke sana. Waktu mampir kita semua lihat-lihat sepatu. Enggak mahal kok. Murah. Lihat-lihat, wah pengen beli. Dan tiba-tiba satu anak muda ini pengen beli. Dia bilang, wah ini sepatu yang aku cari. Pak Victor, aku cari sepatu ini. Kok ada ya tempatnya? Aku pengen banget. Ini warna aku suka banget, ada di sini. Ayo beli aja. Enggak lah. Karena dia enggak punya cukup uang, saudara. Dia pengen banget. Dipegang-pegang, dibalik. Dipegang-pegang, dibalik. Dipegang ya mantap. Kalau kita seneng batu barang, tapi ada duit, dipandang saja. Ya sudah selesai. Lah anak saya yang dengar, kamu pengen sepatu itu? Iya, aku pengen banget. Tapi gak punya uang, gak cukup uangnya. Aku tak mikir karena ada keperluan lain. Tiba-tiba anak saya ngomong ini, ambil aja. Enggak, duitnya enggak ada. Gak cukup, udah diambil. Terus anak saya ngomong gini, bukankah kita dapat persembahan kemarin? Kan bagi 3. Nah uang persembahan 3 orang ini cukup beli sepatu, saudara. Nek 3 digabung loh. Tapi dipecah-pecah 3 gak cukup. Tiba-tiba anak saya berkata, udah jatahku ambil kamu. Yang penting kamu suka barang itu ambil loh. Benar. Nanti sisanya kamu pinjam papi dulu. Karena papi akan membagi 3 dan transfer semua. Nanti papi yang sepertiganya kamu utang ke papiku aja. Ya udah dia ketemu, Om boleh gak aku pinjam? Sudah gak apa-apa, ambil sepatunya. Dan dia seneng banget dia ambil sepatunya. Terus dia bilang, Om aku mau bayar nanti. Gak usah, Om izin mau bayar kamu. Ya toh mau gak seberapa kok dibayar kembali. Kan malu gengsi toh saya ya kan. Wong anak saya aja memberikan uangnya pada orang itu temannya. Tapi di peristiwa saya ngeliat Tuhan, bagus ya anak ini. Aku jadi papa bangga. Aku berhasil mendidik anak ini. Bukan jadi orang yang serakah. Waktu dia lihat ada orang lain lebih membutuhkan. Anak saya gak beli apa-apa kok. Di toko itu gak beli apa-apa. Dia pengen satu barang dipegang-pegang terus. Papa aku pengen. Saya bilang ora usah. Dan dia tinggal tidak beli. Dia berikan uangnya pada orang lain. Dan akhirnya terbelilah sepatu itu. Saya lihat dia sangat bahagia, saya senang. Tapi saya tahu anak saya juga senang. Sebab teman pelayanannya hari itu dapat barang yang dia inginkan. Ada kebahagiaan yang muncul. Saya gak dapat barang itu kok. Saya keluar duit, ya anak saya keluar duit. Tapi kami berdua merasa bahagia ya. Bisa membuat orang lain bahagia. Saudara ada kebahagiaan yang lebih besar. Kalau kau bisa melihat orang lain berbahagia lewat hidup saudara. Amin. Dan Tuhan pengen setiap kita ini dimanapun kita berada pembawa kebahagiaan buat orang lain. Jadi berkat buat orang lain. Dengan kejadian sederhana. Gak gede kok duitnya saudara. Kecil. Tapi kami belajar. Iya ya. Aku lihat anak ini punya hati yang baik. Punya hati yang mulia. Sebagai bapak saya bangga. Walaupun cuma kecil kok saudara. Tapi belajar hatinya bagus. Saudara Tuhan kita. Dia meresikokan dirinya tinggalkan surga. Turun ke dunia. Dia mati demi kita. Toh belum tentu semua orang di dunia terima Yesus.
Dia sudah meresikokan dirinya mati. Belum semua di dunia ini terima dia kok saudara. Hari ini kalau kau terima kasih yang ajaib, Tuhan yang mau beresiko, kenapa kau tidak mau ikut dia dengan sungguh-sungguh saudara? Kenapa gak mau ikut dia dengan sungguh-sungguh? Seriuslah ikut dia. Apa yang dia pernah beri tidak pernah sia-sia. Orang Kristen punya lambang bagus, salib. Lambang salib itu lambang penderitaan, lambang kutuk, lambang semua kesulitan, salib saudara. Tapi lambang yang sama bicara anugerah, berkat, mujizat, pertolongan. Amin. Satu lambang salib yang punya dua makna. Tiap kali engkau ikut Tuhan, engkau sedang pikul salibnya. Betul, beresiko, penderitaan. Tapi di saat yang sama, berkat, mujizat, anugerah jadi jatah saudara. Amin. Engkau gak pernah ambil salib itu, engkau tidak pernah bisa menikmati semua yang salib itu punya. Hari ini ikuti dia saudara. Beresiko memang, ikuti dia. Jalan dengan kuat dan kau tidak pernah kecewa. Sebab kau ketemu dengan dia dan dia berkata, kau anak yang baik, anak yang setia, hamba yang setia dan baik. Masuk bersama dengan Tuhanmu. Amin.